Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang kita sadur, kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum, kita telah pelajari bagaimana perjalanan nyawa ataupun ruh manusia ketika dia dipisahkan dari jasadnya, di mana tentunya perlakuan itu terkait dengan bagaimana seorang manusia ketika dia dalam kehidupannya. Jika dia seorang muslim dan dia seorang mukmin, tentunya akan mendapat perlakuan yang luar biasa dan istimewa. Namun apabila dia seorang yang kafir, pelaku dosa, seorang yang durjana, maka perlakuan terhadap ruhnya juga perlakuan yang setimpal dengan apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Kedua ruh ini dibawa ke langit, juga mendapatkan perlakuan yang berbeda tentunya. Ruh orang mukmin akan mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa, sehingga semua penduduk langit bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat dari sisi mereka. Adapun untuk ruh orang kafir, maka mereka berdoa semoga ruh tersebut tidak lewat dari sisi mereka. Begitupun ikhwah, ketika ruh kafir ini ingin naik ke langit dunia dan minta dibukakan pintu langit, ternyata tak dibukakan. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dengan ungkapan la tufat, sampai dia membacakan ayat ya, di mana ayat menyebutkan la tufattahu lahus samawat, tidak akan dibukakan untuk dia pintu langit ya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai masuknya unta ke dalam jarum. La tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhulul jannah, dan dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai masuknya unta, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan kemustahilan dia untuk masuk ke dalam surga dan untuk diberikan lewat dan dibukakan pintu untuk dia. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar di kajian yang lalu.
Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang lalu juga ya, di mana akhir ending daripada kisah perjalanan roh manusia ke langit, endingnya yaitu roh ini dikembalikan ke jasadnya, ya. Dan tentunya jasad ini jasad yang mana? Ya zahirnya jasad, ikhwah. Apakah jasad yang dikubur? Bisa saja itu, ya. Hanya mungkin proses-proses berikutnya, datangnya malaikat disuruh dia duduk. Ini bagaimana? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Karena ini sudah masuk alam barzakhiyah, ya tentunya jasadnya juga nanti seperti jasad barzakhiyah. Demikian ikhwah. Baik, selanjutnya berarti sini setelah dibawa ke langit, dikembalikan ke jasadnya, maka dimulailah alam kubur. Ya, dimulailah kisah alam kubur. Inilah perjalanan roh tadi ikhwah. Ya, kajian kita perjalanan setelah kematian. Inilah perjalanan roh kita. Dia dibawa ke langit, dicabut oleh malaikat, dibawa ke langit, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Demikian. Dan sekarang roh sudah masuk pada episode di awal dari alam kubur atau alam barzakhiyah. Baik, ikhwah azallahu iyyakum. Di dalam kuburan, ya, tentunya tidak ada pemandangan, tidak ada penampakan yang lebih mengerikan ketimbang kuburan, alam kubur tersebut. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkisahkan. Diriwayatkan dari Ummu Hani, Maula Utsman bin Affan. Qala, dia berkata, diriwayatkan oleh Hani, bukan Ummu Hani ya. Diriwayatkan oleh Hani, Maula Utsman bin Affan, Maula Utsman bin Affan, mantan hamba sahayanya Utsman bin Affan. Dia berkata, nah sedikit info ikhwah, Hani untuk orang Arab, Hani itu nama laki-laki. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia memberikan nama Hani itu untuk perempuan. Untuk orang Arab, Hani itu untuk laki-laki. Makanya di sini Rawa Hani, bukan rawat, tapi Rawa. Rawa Hani Maula Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Hani. Hani Maula Utsman bin Affan meriwayatkan, qala, dia berkata, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Bahwasanya Utsman bin Affan apabila dia berdiri di samping kuburan, beliau menangis terseduh-seduh. Hatta yabulla lihyatahu, hingga jenggotnya basah karena terkena derayan air mata. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, kepada Utsman bin Affan, tudhkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha. Orang mengatakan kepada Utsman bin Affan, Anda ini bagaimana? Ketika surga disebut-sebut, ketika neraka disebut-sebut, Anda tak menangis. Tapi mengapa ketika Anda di sini Anda menangis? Ketika Anda berdiri di samping kuburan, Anda bisa menangis sampai terseduh-seduh seperti itu, sampai basah jenggotnya. Kenapa? Begitulah pertanyaan yang mereka merasa aneh begitu. Bukankah surga dan neraka adalah suatu hal yang sangat dahsyat? Surga dahsyat nikmatnya, neraka dahsyat azabnya. Sementara kuburan, ya inilah kuburan dengan bentuk-bentuk kuburannya. Demikian. Ya tentunya tidak sedahsyat akhirat. Kalaupun ada azab kubur, tidak sedahsyat azab neraka. Kalaupun ada nikmat kubur, tidak sedahsyat nikmat surga. Lantas mengapa ketika disebutkan surga dan neraka Anda nggak menangis? Disebut ketika melihat kuburan Anda menangis. Inilah ungkapan hati yang penanya. Kenapa bisa seperti itu? Sepertinya ada sesuatu di balik ini semua. Jadi dia ingin tahu kenapa begitu ikhwah. Ini menunjukkan para sahabat itu selalu jeli dalam melihat sahabat-sahabat seniornya. Ini pasti ada sesuatu yang kami nggak tahu ini. Faqal, lantas Utsman bin Affan pun berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal qabra awwalu manzilatan min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah tempat singgahan yang pertama di antara tempat singgahan-singgahan akhirat yang lainnya. Ya, perjalanan kita demikian ikhwah, ya, singgah di kuburan, nanti setelah itu di padang mahsyar, kemudian dan seterusnya. Ada tempat-tempat singgahan, dan kata beliau, sesungguhnya kuburan ini, alam kubur merupakan tempat persinggahan manusia yang pertama di antara tempat persinggahan akhirat yang lainnya. Fa in naja minhu, kalau dia berhasil selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Setelah itu akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, namun kalau dia tak selamat dari azab kubur, tak selamat dari fitnah kubur, maka fama ba'dahu asyaddu minhu. Apa yang selanjutnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada kuburan. Demikian ikhwah. Jadi kalau seorang itu sudah masuk ke alam kubur, kemudian Masya Allah, karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dia nikmat kubur. Berarti itu merupakan awal dari kenikmatan yang adapun nikmat-nikmat berikutnya itu akan datang jauh dan jauh berlipat ganda lebih nikmat ketimbang alam nikmat kubur. Namun ingat, kata Utsman bin Affan, ini ikhwah, ini yang menjadi rahasia mengapa beliau menangis. Kalau ternyata dia kuburannya, alam kuburnya tempat azabnya, la haula wala quwata illa billah. Azab yang menunggunya jauh lebih dahsyat dibandingkan azab kubur. Inilah mengapa Utsman bin Affan menangis ketika dia melihat kuburan. Inilah awal dari keberuntungan dan kerugian seorang hamba. Jika dia beruntung di sini, maka akan beruntung dan jauh lebih beruntung berikutnya. Namun ketika dia rugi di sini, ketika dia bermasalah di sini, maka masalah-masalah berikutnya akan jauh lebih berat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itulah mengapa Utsman bin Affan menangis terseduh-seduh ketika dia berada di kuburan. Makanya wajar ikhwah, Rasulullah katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, fa innahu tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu dapat mengingat hari akhirat. Tapi begitupun ikhwah, tetap saja ya, ziarah kubur akan mengingatkan manusia hari akhirat, itu tak semua ternyata ikhwah. Hanya yang Allah berikan taufik ke hatinya, hanya mereka-mereka yang berhati lembut, ya. Mereka bisa mengambil pelajaran dari ziarah kubur. Kalau tidak ikhwah, la ilaha illallah. Dia datang ke kuburan, pulang sama seperti dia datang. Seolah kuburan itu suatu hal yang biasa, tidak ada di situ, tidak ada di sana pelajaran-pelajaran yang membuat kita harus berubah. Itulah yang namanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa orang yang ziarah kubur, dia ke sana hanya sebagai ungkapan rindu dia kepada famili ataupun orang yang dia cintai yang sedang di kuburan. Hanya itu. Tidak mengingatkan dirinya. Padahal tujuan daripada ziarah kubur untuk mengingatkan kita yang datang. Demikian. Bukan untuk melepas rindu di sana. Demikian ikhwah. Dia menangis di sana bukan dikarenakan mengingat bagaimana azab kubur yang dahsyat. Tapi dikarenakan mengingat kenangan dia bersama si mayit ketika dia masih di dunia. Menangislah dia di sana. Itulah akhirnya ikhwah, ziarah kubur tidak menjadi pengingat kita hari akhirat. Sangat disayangkan. Utsman bin Affan, seorang sahabat yang la ilaha illallah, luar biasa ikhwah, tetap hal itu bisa mengingat beliau. Ya, seharusnya kita sebagai seorang mukmin juga seperti itu. Dapat mengingat kita setiap kali kita ziarah kubur, dapat mengingatkan kita hari akhirat. Kita ambil pelajaran dari kuburan tersebut. Seorang pejabat, seorang terhormat, hartawan, ternyata begitulah nasibnya.
tetap hartanya tinggal, dan tetap yang akan modal yang dia bawa adalah amalan soleh. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian, apalagi kata Utsman bin Affan? Tadi beliau katakan bahwasanya jika selamat dia di kuburan ini, maka dia akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa setelah itu. Namun kalau dia nggak selamat dari azab kubur, maka azab berikutnya akan lebih dahsyat. Lantas kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebab berikutnya, ikhwah, mengapa Utsman bin Affan menangis terseduh-seduh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, ma ra'aitu mandaran qattun ilal qabr afza' minhu. Aku tidak pernah melihat penampakan yang lebih mengerikan selain daripada kuburan. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan selain kuburan. Itulah yang digambarkan Rasulullah SAW kepada kita. Mungkin kalau pemirsa pernah melihat sesuatu yang mengerikan, mungkin tiba-tiba dia melihat jin dengan penampakan yang mengerikan, ya, yang terkadang membuat seorang manusia pingsan melihatnya, tidak sanggup, saking mengerikan. Sungguh alam kubur jauh lebih dahsyat dibandingkan itu semua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda melihat apa yang pernah sangat membuat Anda mengerikan, maka azab kubur jauh lebih dahsyat dibandingkan itu semua. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, itulah dia, bahwasanya kuburan merupakan tempat yang sangat mengerikan. Ya, tempat yang sangat mengerikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walamma kana ma ba'dal qabri aisaru minhu liman naja fa innal 'abdal mu'min idza ra'a fi qabrihi ma 'addallahu min na'im yaqulu rabbi ajil qiyamis sa'ah kay arji'u ila ahli wa mali. Karena azab kubur, ya, barang siapa yang mendapatkan azab kubur, barang siapa yang mendapatkan kebaikan di dalam kuburnya dan dia selamat dari ancaman azab kubur, maka yang setelahnya itu akan lebih mudah. Oleh karena itu seorang hamba apabila dia melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dirinya, ya, nanti di surga, karena ikhwah nanti akan kita pelajari juga bahwasanya seorang hamba mukmin ketika dia setelah menjawab pertanyaan para malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dia didatangi oleh seorang yang sangat tampan dan rupawan dengan wangi yang luar biasa. Dia pun bertanya, kamu siapa? Dia menjawab, saya adalah amalan Anda. Kemudian dibukakan untuk dia pintu surga. Dia melihatlah semua fasilitas yang Allah siapkan untuk dia di surga. Istana-istana, para bidadari-bidadari yang cantik jelita, dengan kebun-kebun buah-buah yang luar biasa. Allah siapkan dan Allah nampakkan tuh, lihat tuh. Ya, itu istanamu, itu bidadarimu, itu hartamu. Semua Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada dia. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, si mukmin ini berdoa. Apa doanya? Rabbi ajlis sa'ah, ajli qiyamis sa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah. Untuk apa? Apa fungsinya supaya disegerakan hari kiamat? Kaima arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali ke keluargaku dan ke hartaku. Maksudnya ke surga. Bukan keluarga harga yang ada di dunia, enggak. Supaya dia bisa masuk surga bersama istri-istrinya yang sedang menanti. Itu maksudnya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku, maksudnya di dunia, tentu yang dia minta bukan Rabbi ajil qiyamas sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Enggak, itu yang permintaannya. Tentu permintaannya, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Tapi nggak membuat tertarik. Seorang ikhwah kalau sudah sampai memijakkan kaki di alam akhirat, dia nggak akan tertarik lagi dengan dunia, nggak akan tertarik, yakinlah ikhwah. Kita karena masih di dunia ini, maka ketertarikan kita terhadap dunia itu sangat besar. Tapi nanti ketika pertama sekali kita berada di alam barzakh,
maka sedikit pun tidak ada ketertarikan kita dengan kemewahan dunia, sedikit pun. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, ini siapa penghuni kuburan ini? Diberitahu oleh para sahabat. Apa kata beliau setelah itu? Sungguh 2 rakaat lebih dia sukai ketimbang dunia dan seisinya. Insya Allah. Itulah dia ikhwah. Gak ada harganya dunia ini. Itulah dia. Ya. Makanya gak mungkin dia minta balik untuk kembali ke keluarga dia dan kembali kepada harta dia. Berapalah harta yang dia miliki di dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan ikhwah, selendang seorang bidadari itu lebih mahal, lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Tuh selendangnya tok. Hanya selendangnya. Seandainya seorang bidadari muncul di dunia, niscaya dunia ini akan dipenuhi dengan aroma wangi tuh. Itulah dia kenyataannya ikhwah. Sebagaimana yang diberitakan Rasulullah SAW. Makanya yang dimaksud Rabbi, Aqimisah, Rabbi ajil qiyamis sa'ah likaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan aku bisa kembali kepada hartaku. Maksudnya surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wal abdul kafir. Adapun seorang kafir, al-fajir, penjahat, idza ra'a ma 'addallahu lahu min al-'adzabis syadid, apabila dia melihat apa yang Allah siapkan untuk dia dari azab yang dahsyat, fa innahu yaqulu ala raghmi mimma huwa fihi minal azab, sesungguhnya walaupun dia sedang diazab dengan azab yang dahsyat, itu pun dia berdoa, Rabbi la tuqim sa'ah, ya Allah jangan terjadikan hari kiamat. Ya Allah, janganlah terjadi hari kiamat, ya Allah. Kenapa demikian? Padahal dia sekarang sedang diazab dalam kuburnya. Diazab. Itu pun dia berdoa, ya Allah, janganlah terjadi hari kiamat. Padahal dia sedang diazab. Mengapa demikian, ikhwah? Karena apa, ikhwah? Karena azab yang menanti dia di hari kiamat itu jauh lebih dahsyat ketimbang azab yang sedang dia terima pada saat itu. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita di saat seorang akan meninggal dunia, seperti yang pernah kita pelajari. Ya. Seperti yang pernah kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Innal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamati. Seorang mukmin apabila datang kematiannya, maka akan diberikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka apa reaksi dia, ikhwah? Fama kana syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang lebih dia sukai ketimbang yang ada di hadapannya. Ya, karena hadis ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dasarnya kisah awalnya di mana Rasulullah berkata, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai, suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan suka bertemu dengan dia. Namun barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, innala nakrahul maut. Ya Rasulullah, tapi kan kami itu tak suka kematian. Karena kalau bertemu dengan Allah, harus meninggal dulu, baru bertemu dengan Allah. Sekarang masalahnya, gimana mau bertemu dengan Allah, sementara kami nggak suka dengan kematian. Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Allah, kepingin bertemu dengan Allah, kita nggak suka kematian. Innala nakrahul maut. Sesungguhnya kami nggak suka dengan kematian.
Faqal, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa kadzalik, enggak seperti itu wahai Aisyah. Innal 'abda idza hadarahul maut." Seorang hamba apabila datang kematiannya, busyira biridwanillahi wa karamati, maka dia akan mendapatkan berita, dia akan diberi kabar gembira, dia akan digembirakan dengan apa? Dengan ridho Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya fama kana syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Oleh karena itu tidak ada yang paling dia sukai kecuali yang ada di depannya. Apa itu? Kematian. Itu dia ikhwah. Jadi suka dia mati. Kenapa? Dia sudah tahu ini. Ini kalau saya meninggal, saya akan mendapatkan ridho Allah. Saya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka tidak ada satupun yang lebih dia sukai selain kematian itu. Fa'ahabba liqa Allah. Fa'ahabballah liqa'ahu. Maka dia pun cinta, suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun suka dengan bertemu dengan dia. Wa innal kafir, adapun seorang yang kafir, ya. idza hudira, apabila datang kematiannya, busyra bil adzabi wal uqubati, bi'adzabillahi wa uqubati, maka dia diancam dengan azab Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya fama kana syai'un akrahu ilaihi mimma amamah. Maka tidak ada satupun yang paling dia benci selain yang di depannya. Apa itu? Kematian. Tidak suka dia mati. Karena dia tahu, ikhwah. Dia tahu setelah kematian maka dia akan diancam azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia ancam azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fakariha liqa Allah, fakarihallahu liqa'ahu. Maka dia pun akhirnya tidak suka bertemu dengan Allah karena dia tahu kalau dia bertemu dengan Allah akan dapat azab, akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita misalnya, kalau kita tahu kita telah membuat marah atasan kita, kan kita gak berani bertemu dengan atasan kita. Kita kalau sempat bersalah dengan orang tua kita nggak berani ketemu dengan mereka. Demi apalagi ini, ikhwah. Ya, apalagi ini. Yang marah itu yaitu Rabb Tuhan sealam semesta, pemilik dunia ini. Ikhwah. Sedangkan orang tua kita marah kita nggak berani. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dia enggak berani bertemu dengan Allah. Fakari harika Allah, maka dia pun benci bertemu dengan Allah. Fakari Allah liqa'ahu, dan Allah pun benci bertemu dengan dia. Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi ketika dia akan dicabut nyawanya, di situ dia sudah mengetahui bagaimana nasib dia berikutnya. Demikian ikhwah. Ditambah lagi ketika dia masuk ke dalam kubur, tambah lagi ketika dia mendapat penghormatan di saat ruhnya dibawa ke langit, ya, di situ sudah ketahuan ini kemana nanti. Di alam kubur pun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, sudah bisa dia tebak apa yang akan dia dapati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah mengerikannya alam kubur tersebut. Ya, mengerikan alam kubur tersebut. Baik. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Zulmatul qabr. Bagaimana pula dengan kegelapan alam kubur? Di sini disebutkan hadis secara ringkas, namun kita ambil hadis yang lengkap dari kitab Ahkamul Janaiz terkait dengan gelapnya alam kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda'a kanat taqummu al-masjid. Kata beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang wanita hitam. Ya, ini ada khilafiyah dengan para ulama apakah dia wanita ataukah pria. Tapi kalau Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau merojihkan wanita, bukan pria. Annamra'atan, bahwasanya seorang wanita sauda yang berkulit hitam, kana takumul masjid, dia takumul dari kumamah, yaitu mengutip sampah-sampah yang ada di masjid. Ya, kalau kita katakan cleaning service lah ya kira-kira.
Demikian. Dialah yang membersihkan masjid, dia ngutipin sampah-sampah masjid, dia ngutipin daun-daun, kayu-kayu yang ada di masjid. Famatat, wanita ini meninggal. Fafaqadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anha ba'da ayyamin. Lantas setelah beberapa hari Rasulullah tertanya-tanya, ini perempuan kemana? Ya. Dan akhirnya beliau tanya, Ibu Fulan mana? Kok nggak nampak-nampak? Itulah kalau bahasa kita ya. Kenapa nggak kelihatan sudah beberapa hari? Biasanya nampak dia mengutipin sampah-sampah. Ini kenapa nggak kelihatan sudah beberapa hari? Rasulullah nggak tahu kalau dia sudah meninggal dan sudah dikebumikan. Faqila lahu, lantas dikatakan kepada beliau, innaha matat. Ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Faqal, beliau katakan, hala kuntum adantumuni. Loh, kenapa kalian tidak beritahu aku dengan wafatnya si wanita ini? Kenapa nggak beritahu aku, kata Rasulullah. Qalu, sahabat mengatakan, matat minal laili wa dufinat wa karina an nuqidhaka. Ya Rasulullah, meninggalnya malam hari. Ya Rasulullah, meninggalnya malam hari dan kami tidak ingin mengganggu istirahat Anda. Itu alasan sahabat mengapa tidak membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, faqala, beliau katakan, dalluni ala qabriha, fadalluhu, tunjukkan aku di mana kuburannya. Tunjukkan aku sekarang di mana kuburannya. Kemudian para sahabat pun menunjukkan di mana kuburannya. Fa'ata qabraha fasalla 'alaiha. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, mendatangi kuburannya dan sholat di kuburan tersebut. Summa qala, kemudian beliau mengatakan bahwasanya inna hadhil quburah mamlu'atun dzulmatan ala akhiha ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini ya itu sangat gelap bagi penghuninya. Sesungguhnya kuburan ini sangat gelap bagi penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan kuburan tersebut dengan aku menyolatkan si mayit. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau aku solatkan si mayit, maka kuburannya akan menjadi terang benderang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kuburan itu gelap. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya meminta kepada para sahabat, coba jangan sampai ada seorang mayit pun yang meninggal dunia kecuali kalian beritahukan kepadaku agar aku sholatkan. Demikian. Ini hadis dari Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit ini adalah kakak ataupun abang daripada Zaid bin Sabit. Ini Yazid, ya. Yazid bin Sabit, dari hadis dari Yazid bin Sabit, abang daripada Zaid bin Sabit. Dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami keluar bersama Nabi SAW di suatu hari, falamma waradal baqi', ketika beliau sampai di Baqi', fa idza huwa biqabrin jadidin, beliau melihat ada kuburan baru. Fasa'ala anhu, lantas beliau pun bertanya, ini kuburan siapa ini? Faqalu fulanatun min bani fulan. Ya Rasulullah, si fulanah, ibu fulan, ya, dari bani fulan. Qala fa'arafa, dan ternyata Rasulullah mengenal ibu itu. Wa qala ala adantumuni biha. Loh, kenapa kalian enggak kasih tahu aku ketika dia meninggal? Qalu matat zuhron. Ya Rasulullah, beliau ibu itu meninggal pada waktu zuhur. Wa kunta qailan shaiman fakarina an nu'dhiyaka. Waktu itu Anda itu sedang berpuasa dan sedang istirahat, sedang tidur, dan kami tidak ingin mengganggu istirahat Anda. Qala fala taf'alu, lain kali jangan lakukan seperti itu. Kenapa? La a'rifanna, beritahu aku. Ya. Beritahukan aku padaku. Ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina adhhurikum illa adantumuni bihi. Jangan sampai ada lagi mayat yang meninggal kecuali kalian harus beritahu aku agar aku salatkan, kata beliau. Kenapa? Fa inna salati alaihi rahmah. Karena salatku untuk mereka itu rahmat.
rahmat akan turun untuk mereka. Kemudian summa ata qabra, kemudian datanglah beliau ke kuburannya, fasafafna khalfahu wa kabbaru ali arba'an, dan kami pun buat saf di belakang beliau dan beliau pun bertakbir 4 kali. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang meninggal kecuali kalian sudah beritahu aku. Demikian ikhwah. Mumpung aku masih hidup, mumpung aku ada bersama kalian, karena sholatku itu kepada si mayit dapat menurunkan rahmat dan dapat menerangkan kuburannya. Demikian ikhwah. Makanya ini ikhwah termasuk salah satu akhlak, salah satu kecintaan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau. Luar biasa. Ya, para sahabat tidak ingin mengganggu beliau istirahat, tapi kata beliau, enggak bisa. Kalian bangunkan aku. Kalian tetap beritahukan aku walaupun aku sedang istirahat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ada satu hadis lagi ikhwah dari sebagian sahabat, anna Rasulullah kana ya'udu mardul masakin al-muslimin wa du'afaihim. Rasulullah itu punya kebiasaan menjenguk orang-orang sakit, ya, kalangan kaum muslimin, orang-orang miskin, orang-orang du'afa. Wa yattabi'u janaizahum, beliau juga mengikuti jenazah mereka, wa yusalli alaihim ghairuh, dan wala yusalli alaihim ghairuh, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyolatkan selain beliau. Artinya beliaulah yang selalu menyolatkan jenazah tersebut, jenazah orang-orang miskin tersebut, jenazah orang-orang yang sakit yang meninggal tersebut. Wa anna imratan miskinatan min ahli al-awali tala saqamuhu, dan ada seorang wanita miskin, ya, seorang wanita miskin dari yang tinggal di pinggir kota Madinah, itu sudah lama sakit. Kemudian fakana Rasulullah sa'ala anha man hadaraha min jiraniha. Dan Rasulullah selalu bertanya kepada jirannya yang datang ke masjid, bagaimana dengan ibu itu, gimana, apa kabar ibu itu, apa kabarnya, gimana sakitnya, demikian. Kemudian beliau persahankan, wa amarahum alla yadfinuha in hadatha ma hadatha fayusalli alaiha. Kata beliau, ini wasiat beliau, kalau dia meninggal maka beritahukan aku. Ya, beritahukan aku. Dan ternyata ikhwah rahimanallahu ikum, wanita itu meninggalnya pada malam hari. Rasulullah SAW sudah tidur. Dibawa nih wanita ini ke musola. Jadi pada zaman Rasulullah itu tempat sholat itu bukan di masjid. Maksudnya tempat sholat jenazah itu bukan dalam masjid, tapi ada di luar masjid itu ada musola khusus untuk sholat jenazah. Karena ini merupakan pesan Rasulullah, kalau wanita itu meninggal dunia maka beritahu aku, biar aku sholatkan. Ternyata meninggalnya pada malam hari ikhwah. Dibawalah wanita ini ke masjid, ke musola dekat masjid untuk disolatkan dengan beberapa jenazah yang lainnya. Ternyata Rasulullah sudah tidur. Para sahabat segan membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi harinya, ya akhirnya ya mereka solatkan sendiri. Mereka solatkan, kemudian mereka kuburkan. Pagi harinya kembali beliau tanya kepada jiran tetangga si wanita itu, gimana ibu itu? Gimana sakitnya? Ya Rasulullah sudah meninggal tadi malam. Loh, kata Rasulullah, meninggal tadi malam. Kenapa gak kasih tahu aku? Lantas beliau pun sama perlakuannya terhadap wanita yang membersihkan masjid. Dia pun tunjukkan kepadaku di mana kuburannya, dan akhirnya Rasulullah pun sholat di sana, sholat jenazah bersama para sahabat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini upaya apa? Untuk menyinari, memberikan cahaya untuk kuburan tersebut. Jangan sampai jangan sampai ada mayat yang meninggal pada zaman beliau, mumpung beliau masih hidup, kuburannya gelap. Jadi beliau upayakan tetap beliau upayakan, beliau sholatkan. Walaupun siapapun orangnya, yang jelas dia muslim, mau dia orang miskin, mau dimanapun dia tinggal, bawa kemari, kata Rasul, biar aku sholatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya penyelenggaraan jenazah itu harus disegerakan. Ya. Rasulullah pesan saja ikhwah. Rasulullah itu memesan ya. Rasulullah pesankan bahwasanya nanti kalau dia meninggal beritahu aku.
ya, supaya kuburannya bisa terang. Demikian ikhwah. Dan ternyata karena beliau sudah istirahat, para sahabat nggak mau membangunkan. Coba bayangkan ikhwah, untuk menyegerakan jenazah, para sahabat tidak membangunkan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah pesan. Namun begitupun ketika Rasulullah tahu bahwasanya beliau tidak diberitahu, beliau tidak mengkritik, kenapa kalian kubumikan sebelum aku sholatkan. Nggak itu yang beliau kasih tahu. Nggak itu yang beliau kritik. Yang beliau kritik, kenapa kalian tak beritahu aku? Itu yang beliau kritik. Adapun penyelenggaraan jenazahnya tetap disegerakan. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis wanita yang takumul masjid, yang takumu dari pakai qaf ya, yang takumu dari kumamah, yaitu yang mengutip sampah-sampah yang ada di masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, azanillahu wa iyyakum, satu poin lagi ya, satu permasalahan lagi, yaitu dhammatul qabri. Dhammatul qabri, yaitu himpitan kuburan. Ikhwah, ternyata di alam barzakh nanti semua orang akan dihimpit oleh kuburannya tanpa terkecuali. Besar, kecil, miskin, kaya, soleh, nggak soleh, takwa, mau dia orang mukmin, mau dia orang kafir, mau dia orang sahabat, ternyata ikhwah semuanya dihimpit oleh kuburan. Ya, semuanya akan merasakan himpitan kuburan tanpa terkecuali. Ketika mayat itu diletakkan di kuburannya, maka di situ akan mengalami himpitan kuburannya. La yanju minha ahadun kabiron kana aw saghiran. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari himpitan tersebut. Mau dia orang dewasa maupun anak kecil. Solihan aw talihan. Baik dia orang soleh maupun dia orang yang tidak soleh. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kama ja'a fil ahadithi, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, anna qabra dumma Sa'd bin Mu'adz, bahwasanya kuburan ya telah menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Wa huwa alladhi taharraka li mautihil arsh. Padahal meninggalnya Mu'adz itu bergetar arasy. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihtazza al-arsyu biwafati Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh aras bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan untuk dia pintu langit. Ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal ikhwah, ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, aras bergetar, pintu langit dibuka, pintu-pintu langit, futihat alahu abwabus sama, dibukakan untuk dia pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah, dan dia disaksikan, kematiannya disaksikan oleh 70 malaikat. Insyaallah. Berarti ini orang yang luar biasa ikhwah. Kematiannya bukan hanya disaksikan oleh manusia, tapi ternyata disaksikan juga malaikat 70.000 orang. Berarti jauh lebih banyak ketimbang manusia. Siapa di antara kita yang disaksikan oleh 70.000? 70.000 ikhwah. Bukan 7.000, 70.000 malaikat. Demikian. Ini berarti orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu pun ternyata dia merasakan himpitan kuburan, himpitan alam barzakh. Lantas apakah itu sebuah azab? Lantas apakah ini tertanda bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala? Terus kalau orang yang level seperti ini mendapatkan azab, terus bagaimana dengan kita?
Insyaallah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang penuh dengan faedah yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan Qiyamatus Sughra dan Ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan hamba Allah di perjalanan, Ustaz. Iya, silakan Bapak. Pertanyaannya bagaimana Bapak? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika ada seorang hamba yang diazab di kuburnya, apakah dengan azab kubur tersebut dia akan terkurang dosa-dosanya di dunia? Itu aja, Ustaz. Nah, terima kasih Bapak pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Baik, Allahu alam bissawab. Allahu alam bissawab. Sebagaimana hadis yang disebutkan barusan, ikhwah, yang disebutkan baru saja bahwasanya azab kubur itu bukan untuk menghapus dosa, ya, tapi dia merupakan salah satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk seorang durhaka, seorang yang durjana, seorang hamba yang kafir. Makanya Utsman bin Affan menyatakan faman lam yanju faman naja minha wa kana ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, yang setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju, tapi bagi siapa yang tidak selamat, artinya dia mendapat azab kubur, wa kana ba'dahu asyaddu minhu, dan setelahnya itu akan lebih dahsyat. Ya, dan setelahnya akan menjadi lebih dahsyat. Oleh karena itu, azab kubur dan azab neraka ini merupakan satu kesatuan daripada hukuman yang Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Orang-orang yang tidak mengindahkan hukum-hukumnya. Orang-orang yang tidak mengindahkan perintah-perintahnya. Dan itu merupakan muqaddimah daripada siksaan, muqaddimah daripada hukuman. Demikian ikhwah, ya. Itu yang kalau kita lihat dari pernyataan Utsman bin Affan. Faman naja minhu fakana ba'dahu aisaru min, faman lam yanju minhu fakana ba'dahu asyad. Yang selamat maka setelahnya akan lebih mudah, yang tak selamat setelahnya akan lebih dahsyat. Sekali lagi, ya, azab kubur merupakan satu kesatuan dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penghuninya, dan itu merupakan muqaddimah daripada azab. Sebagaimana mereka mendapatkan nikmat kubur, itu merupakan muqaddimah daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Azab kubur muqaddimah azab, muqaddimah hukuman. selain neraka yang telah Allah siapkan untuk dia, dan nikmat kubur merupakan muqaddimah daripada balasan baik yang Allah berikan kepada seorang mukmin, yang setelah itu Allah siapkan yang lebih baik, yaitu surga jannat naim. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat dan pendengar kita di Padang. Beliau bertanya, Ustaz, apa benar anak-anak yang meninggal sebelum balik bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga? Lalu bagaimana jika orang tuanya adalah orang yang jahat atau yang suka berbuat maksiat, Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Anak yang belum balik apakah
bisa mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Zahir daripada ayat, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seorang anak meninggal dunia, ya, meninggal dunia dan dia belum balik, maka di akhirat nanti dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kami nggak akan masuk sampai orang tua kami masuk. Akhirnya Allah suruh mereka dan orang tua mereka masuk ke dalam surga. Ya, Allah suruh mereka dan orang tua mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang wanita yang meninggal dikarenakan melahirkan. Rasulullah SAW menyebutkan dia nanti di hari akhirat, ya, wanita tersebut termasuk mati syahid, salah satu salah satu dari alamat husnul khotimah, dan anaknya akan menarik orang tuanya dengan tali plasentanya ke dalam surga. Lantas bagaimana kalau orang tuanya seorang yang durjana, seorang atau orang kafir misalnya, atau orang yang tidak pun kafir, ya ikhwah, atau seorang yang suka atau pelaku maksiat? Allahu a'lam bissawab. Ini tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan si anak tersebut. Tapi zahir hadisnya seperti itu, ikhwah. Di mana Allahu a'lam, Rasulullah juga tak sebutkan kriteria orang tua yang mendapatkan keistimewaan ini dari anaknya yang meninggal dari kecil. Demikian. Sebagaimana juga Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 orang anak meninggal sebelum balik, maka itu akan menjadi hijab dia dari api neraka. Rasulullah tak sebutkan kriterianya. Kriteria orang tua yang bagaimana? Apakah memang syarat dan ketentuan yang berlaku? Allahu a'lam bishawab. Zahirnya hadis tidak sebutkan seperti itu, ada syarat-syaratnya. Demikian. Ya. Jadi orang tua selama dia masih muslim, kalau dia punya anak dan meninggal 3 orang yang belum balik, ya, 3 orang belum balik, maka akan menjadi hijab bagi dia untuk dia dan api neraka. Dia tak masuk api neraka. Allahu a'lam kita. Bagaimana, apakah ada syarat-syaratnya? Ya, tentunya kalau kita katakan harus ada syarat-syaratnya, yang ketentuan yang berlaku untuk dia, baru dia bisa dimasukkan oleh anaknya masuk ke dalam surga, atau baru dia bisa atau kapan dia menjadi hijab, kapan ketiga anak yang meninggal masih kecil ini akan menjadi hijab, harus ada syarat-syaratnya, ya. Harus ada syarat-syaratnya. Yang jelas pertama syaratnya dia harus seorang muslim, itu dia. Adapun berikutnya Allahu a'lam bishawab. Apakah bisa saja Allah akan ampunkan dosanya karena dia masih dalam kategori muslim, karena kesabaran dia dengan meninggalnya 3 orang anak, ya. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, beliau menyebutkan bahwasanya ya dia sabar dengan cobaan yang Allah berikan. 3 orang anak meninggal dunia sebelum balik. Sahabat nanya, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Apakah juga demikian? 2 orang juga. Hanya sahabat mau bertanya bagaimana 1 orang, malu, tidak lagi bertanya. Demikian ikhwah, a'azinallahu. Jadi Allahu a'lam bishawab, ya, Allahu a'lam bishawab. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa orang tua tersebut karena kesabaran dia, ketabahan dia dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Atau mungkin ada sebab lain, Allahu a'lam bishawab. Yang jelas syarat pertama tentunya dia beriman, yang kedua dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang Allah berikan kepada dia dengan meninggalnya anaknya, ya, 2, 3 atau 2 orang. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Di hamba Allah di Sijunjung, Sumatera Barat. Baik Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Ustadz menceritakan waktu zaman Nabi yang orang Muslim meninggal, kalau Nabi mensolatkan dapat kuburannya disinari, mendapat sinar cahaya dari Nabi yang menyolatkan. Tapi bagaimana dengan kita umatnya yang sekarang? Apakah yang menyinari kuburan kita nanti kita sebagai orang Muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Jazakillah khairan bagi Ibu yang dari Sumatera Barat, ya, barakallahu fiik. Tentang zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan tadi bahwasanya apabila beliau menyolatkan innas salati, sesungguhnya solatku untuk kaumku itu dapat menurunkan rahmat dan dapat menerangkan kuburan mereka. Dalam masalah ini ikhwah, ya, kalau kita lihat hadisnya, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini memastikan, ya, Rasulullah SAW di sini memastikan, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan hal itu, hal yang sama. Makanya ini merupakan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun untuk umatnya, ya, kita tidak bisa memastikannya. Kita hanya bisa mendoakan, lapangkan ya Allah, lapangkan kuburannya, ampunkan ya Allah. Ya, ampunkan dosanya, lapangkan kuburannya, dan seterusnya. Kita hanya bisa mendoakan. Termasuk kalau kita mendoakan, ya Allah, sinari kuburannya, boleh, ya, gak ada masalah. Demikian. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita doakan untuk si mayit semuanya, dari mulai minta ampun, dari minta dilapangkan kuburannya, dari minta disinari kuburannya, itu boleh kita doakan. Seluruh kaum muslimin silahkan mendoakan itu untuk si mayit, tapi tidak bisa memastikan. Demikian. Semoga dengan banyak yang mendoakan, ya, Allah kabulkan. Demikian. Dari mungkin ratusan orang yang datang yang mendoakan adalah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Itulah yang bisa kita harapkan. Demikian. Adapun untuk zaman Rasulullah, ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khusus untuk Rasulullah SAW. Makanya kata beliau, jangan sampai ada seorang pun yang meninggal di antara kalian sementara aku itu masih ada di sini, aku masih hidup. Jangan sampai ada yang meninggal kecuali aku sholatkan. Demikian. Ya, itu menunjukkan, sekali lagi itu menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam. Ya, sangat sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau dengan apa yang membuat kalian susah. Segala perkara yang membuat kalian susah itu berat di hati beliau. Makanya beliau ada sebutkan, laula asyuka ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli wudu. Seandainya enggak menyusahkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi karena beliau merasa nanti akan memberatkan umatnya, ya jadinya enggak diwajibkan. Azizun 'alaihi ma 'anittum wabil mu'minina raufur rahim, dan untuk orang mukmin dan sangat sayang dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang tadi saya sampaikan bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kesilafan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.